Assalamualaikum teman-teman penikmat kisah misteri. Pernahkah kalian mendengar mitos tentang Gunung Salak yang dikenal angker dan kerap menelan nyawa para pendaki? Cerita ini datang dari seorang pemuda bernama Dimas, seorang konten kreator yang nekat mendaki sendirian. Demi sebuah video viral, Dimas adalah tipikal anak muda kekinian. Hobinya menjelajahi tempat ekstrim dan semua ia rekam untuk kanal YouTube miliknya. Kontennya cukup populer, apalagi yang bertema horor. Kali ini, ia memilih Gunung Salak. Bukan jalur resmi seperti Cidahu, tapi jalur lama yang katanya lebih sepi dan lebih banyak kisah gaib. Meski sudah dilarang oleh teman-temannya, Dimas tetap nekat. Justru karena angker, makanya bakal viral. Katanya saat bersiap di base camp. Malam itu, sekitar pukul 11 malam, ia memulai perjalanan. Ia memilih mendaki malam agar bisa mendapat suasana horor yang lebih alami. Kamera GoPro terpasang di dada dan satu kamera handheld ia bawa di tangan. Udara terasa dingin, tapi tubuhnya hangat karena adrenalin. Lampu headlamp menyorot jalan setapak yang gelap, penuh akar pohon dan dedaunan. Hanya suara langkahnya sendiri dan desir angin yang terdengar. Sekitar 1 jam berjalan, ia tiba di sebuah dataran kecil yang disebut warga sebagai Pos Bayangan. Tak ada pelang nama, hanya sebuah batu besar dan batang pohon tumbang yang bisa dijadikan tempat duduk. Dimas berhenti sebentar, membuka minum dan menyalakan kamera. Halo guys, sekarang gue udah sampai di titik yang katanya disebut Pos Bayangan. Tempat ini sunyi banget, gak ada sinyal, gak ada orang. Cuma ada suara hutan dan entah kenapa, rasanya kayak ada yang ngeliatin gue dari semak-semak sana, ucap Dimas ke arah kamera sambil menunjuk gelap. Saat sedang berbicara, terdengar suara lirih dari balik semak belukar. Dimas berhenti bicara. Ia pasang telinga. Suaranya sangat pelan, nyaris seperti angin, tapi jelas menyerupai suara manusia. Mas. Dimas terdiam, dadanya berdebar. Ia menoleh ke belakang. Kosong, hanya bayangan pohon dan semak yang tertiup angin. Mungkin suara binatang, gumamnya, mencoba tetap tenang. Namun saat ia melanjutkan perjalanan, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Mas Dimas, langkahnya terhenti. Ia buru-buru menengok kamera, memutar ulang rekaman. Tapi anehnya suara itu tidak terekam. Padahal ia yakin betul bahwa telinganya menangkap suara itu. Rasa penasaran dan takut campur aduk. Ia menatap jalur di depannya, tapi malam terasa semakin pekat. Entah kenapa, udara jadi lebih dingin dari sebelumnya. Bulan tertutup kabut, dan lampu headlampnya tiba-tiba meredup sesaat. Jantungnya berdetak cepat. Dimas tertawa kecil, tertawa yang dipaksakan. Tenang, ini cuma hutan. Cuma hutan biasa. Tapi suara itu kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, seperti bisikan di telinganya sendiri. Jangan pulang dulu, Mas Dimas. Malam semakin sunyi. Dimas berdiri di Pos Bayangan, mencoba meyakinkan diri bahwa suara yang ia dengar hanyalah angin. Tapi bisikan itu terlalu nyata. Mas Dimas, ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Tak ada siapapun. Kamera masih menyala, merekam detik-detik keresahan yang menjerat pikirannya. Ia mengangkat kamera dan mencoba menyapa penonton dengan nada ceria. Hello guys, barusan kayaknya ada suara aneh. Mungkin cuma halusinasi ya. Tapi serius, di sini auranya beda. Kayak ada yang ngawasin. Namun di balik ucapannya, tangan Dimas gemetar. Ia memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan sebelum kepanikannya berubah menjadi ketakutan. Langkah demi langkah ia ayunkan, melintasi semak dan akar pohon yang berserakan di jalur. Tapi jalannya terasa semakin berat. Entah kenapa kabut turun dengan cepat, menutupi pandangan. Padahal baru pukul 12:30 malam. Headlampnya berusaha menembus kabut, tapi hanya sanggup menerangi jarak 3 meter ke depan. Lalu, suara itu datang lagi. Mas Dimas, kamu sendirian ya? Kali ini suara itu bukan hanya bisikan samar. Lebih jelas, seperti berasal dari belakang telinganya. Dimas menoleh. Tidak ada siapapun, tapi lehernya merinding. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara sangat dingin. Ia menoleh ke kamera. Kalian dengar barusan? Tadi jelas banget. Ia buru-buru memutar ulang rekaman terakhir, berharap bisa membuktikan kegelisahannya. Namun saat diputar, suara itu sama sekali tidak terekam.
hanya napasnya sendiri dan suara langkah kaki. Aneh, suaranya nggak ada di rekaman, gumamnya. Ketika ia mencoba melanjutkan, perasaan tidak nyaman semakin menguat. Sekitar 10 menit berjalan dari pos bayangan, Dimas menyadari sesuatu yang ganjil. Jalur yang ia lewati terasa asing. Seingatnya jalur Gunung Salak memiliki penanda jalur, akad kain, batu bertumpuk, atau coretan di batang pohon. Tapi kini, tak satu pun penanda ia temui. Ia merasa tanda Merstia berjalan dalam lingkaran. Kabut masih tebal, dan suara dedaunan berdesir terdengar semakin ramai. Padahal angin tidak bertiup, lalu terdengar langkah, bukan miliknya. Suara kaki yang menyentuh tanah, pelan, lalu berhenti, lalu berjalan lagi, mengikuti ritme langkahnya. Dimas berhenti, suara itu berhenti. Dimas berjalan, suara itu kembali terdengar. "Siapa di sana?" teriaknya. Tak ada jawaban. Ia menyalakan kamera, menyorot ke semak-semak. Kosong, namun tiba-tiba kamera GoPro-nya mati. Panik mulai merayap. Ia buka ponsel, tidak ada sinyal. Senter di tangan mulai meredup. Dimas mulai sadar, ia mungkin telah keluar dari jalur utama. Tapi lebih dari itu, ada rasa lain yang jauh lebih mengerikan. Seakan hutan ini bukan lagi hutan biasa, dan dirinya bukan lagi sekadar pendaki. "Mas Dimas," bisikan itu muncul lagi, kali ini dari arah depan. Di balik kabut yang mulai menipis, terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Perempuan, dengan rambut panjang menutupi wajah, dan kebaya putih yang berkibar tertiup angin. Dimas terdiam, nafasnya tercekat saat melihat sosok perempuan itu berdiri diam dalam kabut. Jarak mereka tak sampai 10 meter, namun wajahnya tak terlihat. Rambut panjang menutupi seluruh bagian depan tubuhnya. Ia tak bergerak, hanya berdiri seperti sedang menunggu. "Halo, Mbak." Suara Dimas pelan, ragu. Ia mengangkat kamera, tapi entah kenapa tangannya gemetar hebat. Saat sorot lampu dari kamera diarahkan, sosok itu tak memantul cahaya, seolah tubuhnya menyerap semua cahaya yang menyentuhnya. Tiba-tiba, sosok itu melangkah sekali, lalu berhenti. Kepalanya perlahan miring ke samping, seolah memperhatikan Dimas. Dimas mundur, langkahnya gugup, nyaris tersandung akar. Tapi saat ia menoleh sekejap ke belakang, lalu kembali menatap ke depan, sosok itu sudah hilang. Kabut kembali menutupi jarak pandang. Enggak, gua harus balik," katanya tergagap. Ia berbalik dan mulai berjalan mundur, berharap bisa kembali ke pos bayangan. Namun jalur yang ia lewati kini terasa berbeda. Tadi jalurnya sempit dan menanjak, tapi kini melebar dan menurun. Ranting-ranting pohon menggantung lebih rendah, dan akar-akar di tanah terlihat seperti tangan. Dimas mencoba tetap rasional, namun ketakutannya makin menyesakkan. Ia berhenti, lalu mengeluarkan ponsel untuk melihat peta offline. Tapi GPS hanya menunjukkan titik kosong, kompas berputar tak tentu arah. "Ini nggak masuk akal," desisnya. Ia mengusap wajahnya. Di tengah upaya menenangkan diri, ia mendengar suara baru. Bukan bisikan, tapi seperti seseorang atau sesuatu berlari kecil di antara pepohonan. Kanan, lalu kiri, lalu kanan lagi. Dimas menyorotkan kamera ke arah suara. Tak ada apapun, tapi saat kamera menghadap ke belakang, mata Dimas terpaku. Dalam layar kecil itu, untuk sepersekian detik, terlihat sosok perempuan berambut panjang sedang berjalan menunduk di belakangnya. Nggak mungkin," katanya tercekat. Ia buru-buru menoleh langsung, kosong. Tapi sekarang, udara berubah. Aroma aneh menguar dari sekeliling. Aroma bunga Kamboja yang sangat kuat, menyengat, dan membuat mual. Udara juga lebih dingin, menusuk tulang. Tiba-tiba, Dimas melihat jalur setapak di depan terbuka lebar. Di ujungnya ada batu besar seperti altar tua, ditutupi lumut dan dedaunan. Dan di atasnya, duduk sosok perempuan yang sama, menunduk. Rambutnya menjuntai ke tanah. Tapi kali ini ia mendengar suara. Bukan lagi bisikan. Suara itu seperti dua orang berbicara bersamaan, lirih, penuh gema, dan tak bisa dipahami. Dimas hanya bisa berdiri mematung, seolah ada kekuatan yang menahan langkahnya. Kamera di tangannya mulai bergetar, seperti terpengaruh medan magnet. Lalu perempuan itu mengangkat kepalanya, dan dari balik rambutnya tidak ada wajah, hanya rongga gelap, seperti lubang tak berdasar. Dimas menjerit dan terjatuh.
Kamera terlempar dan mati. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia bangkit dan berlari di tengah kabut. Dan suara yang terus mengikuti. Mas Dimas, kamu sudah dipanggil. Kabut tebal menyelimuti hutan. Gunung Salak seperti tirai tak kasat mata yang menutupi realita. Dimas berlari sembarangan, terengah. Napasnya terputus-putus. Jantungnya berdetak cepat. Ia berhenti di dekat batang pohon tumbang, mencoba menenangkan diri. Suara-suara itu masih terngiang. Bisikan aneh, gumaman lirih, lalu suara perempuan. Suara yang sejak tadi seolah memanggilnya dari balik dunia yang tak terlihat. Mas Dimas, Mas Dimas. Keringat mengalir di wajahnya. Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Tapi saat ia membuka mata kembali, ia menyadari bahwa hutan di sekitarnya tidak sama lagi. Pohon-pohon tampak lebih besar dan lebih tua. Lumut menggantung seperti tirai di dahan-dahan. Dan udara terasa lebih lembab. Ia menyalakan kamera. Gambar muncul, sedikit goyang karena tangannya gemetar. Hello guys, gue nggak tahu sekarang ada di mana. Jalurnya beda. Ini bukan jalur pendakian yang gue lewati tadi. Gue kayak dibawa ke tempat lain. Suaranya tercekat. Dalam layar kamera, ia melihat sesuatu. Samar. Kabut bergulung seperti asap di kejauhan. Lalu, dari balik kabut itu, muncul sosok perempuan yang sama. Kebaya putih, rambut panjang, tubuh pucat. Perempuan itu melangkah pelan ke arahnya. Dimas mundur, langkah kakinya goyah. Kamera tetap merekam, meski fokusnya bergeser ke arah wajahnya yang panik. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada tempat bersembunyi. Perempuan itu kini berdiri hanya 5 meter darinya. Tak ada wajah di balik rambut itu. Tapi ia bisa mendengar suara, seolah perempuan itu sedang menangis. Kenapa kamu kesini? Bisik suara itu bukan dari mulut, tapi dari segala arah. Dimas gemetar. Aku cuma mau buat konten. Aku nggak bermaksud ganggu. Suara tangisan berubah menjadi tawa pelan. Suara yang mengerikan. Bukan suara manusia biasa. Tawa itu bergema di seluruh hutan. Perempuan itu mendekat. Dimas mundur, lalu tergelincir dan jatuh. Kamera terlempar, tapi masih merekam. Gambar menjadi miring, tapi cukup untuk menangkap sesuatu yang mengerikan. Saat perempuan itu mendekat, kaki-kakinya tidak menyentuh tanah. Dan saat jaraknya tinggal 1 meter, rambutnya terbuka sedikit. Cukup untuk memperlihatkan wajah yang penuh luka. Mata hitam bolong, mulut robek hingga ke pipi, dan kulitnya seperti mayat yang sudah membusuk. Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar suara lain. Suara laki-laki, entah dari mana. Jangan dilihat matanya, tutup matamu. Refleks Dimas memejamkan mata sekuat tenaga. Ia meringkuk, tubuhnya gemetar. Suara-suara itu makin keras. Tawa, tangis, bisikan. Semua bercampur menjadi mimpi buruk yang nyata. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiam diri. Tapi saat ia membuka mata kembali, sosok perempuan itu sudah menghilang. Kamera masih menyala. Waktu menunjukkan pukul 3:33 dini hari. Dimas hanya bisa terduduk, menatap kosong ke depan. Lalu dengan suara lirih, ia berkata ke kamera, "Gue rasa gue masuk ke tempat yang seharusnya nggak gue datangi." Di antara ketakutan dan kebingungan, ia meraih kameranya yang masih menyala. Lampu indikator baterai kini berkedip merah. Hanya tinggal beberapa menit tersisa. Ia menatap lensa, lalu menekan tombol rekam, dan menatap lurus ke kamera. "Hello, ini Dimas. Kalau kalian nonton video ini, berarti gue belum turun dari gunung. Gue nggak tahu sekarang di mana. Tadi gue ngeliat sesuatu. Ada perempuan. Dia bukan manusia. Gue nggak halusinasi. Dia benar-benar ada. Napasnya terputus-putus, matanya sembab, dan wajahnya pucat. Gue udah muter-muter dan terus balik ke tempat yang sama. Jalurnya nggak bisa dilacak. Seakan-akan gue dibawa ke tempat lain. Kamera ini satu-satunya saksi yang bisa nunjukin kalau gue nggak bohong." Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari balik pepohonan. Dimas menoleh cepat, dan kamera ikut bergoyang. Ada suara langkah, pelan, teratur, dan menghantui. Ia menyorot ke arah suara, tapi hanya tertangkap bayangan kabur. Lalu hilang, namun kamera merekam sesuatu yang tak bisa dilihat. Mata telanjang, sesosok wajah putih muncul, sekilas di balik batang pohon. Tanpa tubuh, hanya wajah. Dengan mata hitam membelalak,
dan mulut menganga lebar, seolah berteriak tanpa suara. Dimas mengangkat kamera dan mendekatkannya ke wajah. Aku minta maaf kalau aku ganggu. Aku cuma mau pulang. Ia menangis dalam diam. Di balik lensanya tampak kabut mulai membentuk siluet manusia banyak. Mereka berdiri di antara pepohonan, diam, tak bergerak. Semakin lama, semakin dekat. Ia mematikan kamera, lalu menyelipkannya ke dalam jaket. Ia tahu baterai hanya tersisa sebentar. Tapi entah kenapa instingnya mengatakan rekaman itu harus diselamatkan. Malam itu Dimas terus berjalan dalam gelap. Ia tak tahu ke arah mana ia melangkah. Tapi yang ia tahu, semakin jauh ia berjalan, suara-suara itu makin mengikuti. Bisikan, jeritan, dan kadang suara seperti gamelan. Kakinya lemas, tubuhnya lelah. Tapi rasa takut membuatnya terus bergerak. Sampai akhirnya, ia melihat cahaya redup seperti pelita dari kejauhan. Ia mencoba mengejar, tapi makin dikejar, cahaya itu makin menjauh. Tiba-tiba tanah di bawahnya terasa lunak. Langkahnya terhenti. Kakinya terbenam setengah lutut dalam lumpur hitam. Dan dari bawah tanah, tangan-tangan kecil, seperti tangan anak-anak muncul dan mencengkeram pergelangan kakinya. Hahaha. Jeritannya menggema di antara pepohonan, lalu gelap. Beberapa hari kemudian, tim SAR menemukannya 3 hari setelah ia dinyatakan hilang. Tubuhnya tergeletak di tepi sungai kecil, tak sadarkan diri. Jaketnya compang-camping, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Di tangannya tergenggam kamera yang rusak. Saat diperiksa, satu-satunya file yang tersimpan adalah video berdurasi 7 jam. Dalam video itu, Dimas terus berbicara sendirian. Tapi suara lain terdengar membalasnya. Suara perempuan tawa, tangisan, lirih, menusuk hati. Dan di akhir video, terdengar suara yang sangat jelas. "Kamu belum boleh pulang, Mas Dimas." Malam itu, meski tubuh Dimas tak sadarkan diri dan jasadnya ditemukan dalam kondisi lemah, jiwanya seolah belum sepenuhnya kembali. Tim SAR yang mengevakuasinya sempat merasa aneh. Saat proses evakuasi, beberapa petugas mendengar suara perempuan tertawa lirih di tengah hutan. Padahal mereka sedang berada di jalur aman, jauh dari area angker. Salah satu anggota tim sempat berujar, jalur yang dia lewati bukan jalur manusia biasa. Dimas akhirnya dirawat di rumah sakit daerah. Selama 2 hari pertama ia tidak berbicara sepatah kata pun. Matanya kosong menatap langit-langit ruangan. Mulutnya hanya sesekali bergerak, seperti komat kamit. Dokter menyatakan ia mengalami trauma berat. Namun malam ketiga, perawat yang berjaga lari ketakutan. Katanya, Dimas tiba-tiba duduk tegak pukul 3 pagi dan berkata dengan suara berat, "Mereka belum selesai denganku." Setelah itu, Dimas kejang. Tubuhnya seperti ditarik ke atas ranjang dan dari mulutnya keluar suara perempuan yang tertawa pelan. Kejadian itu menyebar. Bahkan beberapa perawat lain mengaku sering mendengar bisikan di ruangannya. Meski Dimas tengah tertidur, "Mas Dimas, ayo ikut, ayo ikut." Hari keempat, barulah ia sadar sepenuhnya. Tapi ada yang berubah. Wajahnya tampak tirus, matanya sayu, dan dia sering melamun. Ketika akhirnya diwawancara oleh relawan pendaki, ia hanya berkata, "Aku masuk ke tempat yang tidak boleh dimasuki. Aku disesatkan. Bukan karena jalurnya berubah, tapi karena aku masuk ke jalur mereka." Ia mengaku tidak bisa membedakan waktu dan ruang. Saat di dalam hutan, ia merasa berada di antara dunia nyata dan dunia lain. Ia melihat banyak sosok, bukan hanya perempuan berkebaya, tapi juga makhluk kecil tanpa mata, bayangan hitam berjejer di pepohonan, dan suara anak-anak menangis. Yang paling menyeramkan, mereka bukan ingin membunuhku, mereka hanya ingin aku tinggal di sana selamanya. Saat ditanya soal video yang terekam, Dimas enggan menjelaskan. Tapi ia mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Video itu bukan hanya rekaman, itu pintu. Setiap yang menontonnya akan dipanggil juga. Keesokan harinya, kamera itu disita oleh pihak berwenang dan dinyatakan rusak total. Namun ada satu salinan backup yang ditemukan di laptop Dimas. Dan sejak itulah, gangguan mulai datang. Orang-orang yang menonton video itu di laptop mengalami mimpi buruk yang sama. Terjebak di tengah kabut, dikelilingi sosok perempuan berambut panjang, dan suara yang terus memanggil, "Mas Dimas, Mas Dimas."
Beberapa dari mereka bahkan dikabarkan berjalan sambil tidur menuju arah hutan. Malam kembali turun di kaki Gunung Salak. Di luar bangsal rumah, sakit tempat Dimas dirawat, suasana mulai terasa berbeda. Para perawat yang berjaga malam mendadak sering merasa diawasi. Lampu ruangan padam sendiri tanpa sebab, dan suara langkah kaki terdengar dari koridor kosong. Tapi yang paling sering terjadi adalah bisikan. Bisikan yang sama, pelan, lirih. "Mas Dimas, ayo ikut." Dimas sendiri semakin sering melamun. Ia sering menatap jendela dengan mata kosong. Dan jika ditanya, jawabannya selalu membuat orang yang mendengarnya merinding. "Aku belum sepenuhnya pulang." Ia mengaku, setiap malam ia bermimpi berjalan di antara dua dunia. Dalam mimpinya, ia berada di jalur pendakian, tapi jalannya bukan tanah, melainkan seperti bayangan hitam yang mengambang di udara. Di kiri dan kanan, pepohonan tidak memiliki daun, dan kabut menggantung tak pernah pergi. Ia melihat banyak orang di sana. Beberapa memakai jaket pendaki, beberapa lainnya berpakaian seperti orang zaman dulu. Wajah mereka kosong, tidak ada mata, tidak ada mulut. Mereka hanya berdiri dan mengangguk padanya. "Mereka bukan hantu," katanya suatu hari. "Mereka orang-orang yang hilang di gunung, tapi tidak pernah benar-benar mati. Mereka tertahan." Di tempat itu, suatu malam, seorang temannya yang penasaran membuka file backup dari kamera Dimas. File itu dibuka secara tidak sengaja di laptop saat ingin mencari tahu isi rekaman yang hilang. Tapi anehnya, setelah video dibuka, layar laptop membeku, tak bisa digerakkan. Dan yang terlihat hanya wajah Dimas sedang menatap ke kamera, diam tak berkedip. Namun setelah beberapa detik, muncul sosok perempuan di belakangnya, pelan-pelan mendekat, dan seolah menyadari keberadaan penonton, sosok itu menatap langsung ke arah layar. Lalu video berhenti. Teman Dimas yang menonton video itu langsung jatuh pingsan. Saat terbangun, ia histeris, menjerit-jerit seperti orang kerasukan. Ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat berulang kali. "Aku lihat jalurnya, aku lihat jalurnya." Setelah kejadian itu, Dimas tidak lagi diperbolehkan membawa perangkat elektronik. Semua file rekaman dihapus dan disegel. Tapi sejak hari itu, dia mulai berbicara sendiri, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. "Kenapa kalian panggil aku lagi? Aku sudah pulang." Sampai pada malam ke-13, Dimas menghilang. Ia tidak keluar dari kamar, tidak melewati pintu rumah sakit. Kamera CCTV tidak menunjukkan apapun. Namun saat pagi datang, ranjangnya kosong. Hanya ada bekas tanah basah di lantai dan kabut tipis yang menggantung di jendela. 1 minggu kemudian, pendaki lain yang baru turun dari Gunung Salak melapor bahwa mereka melihat seorang pemuda berdiri diam di jalur yang tidak dikenal. Tubuhnya menghadap hutan, dan saat dipanggil, ia menoleh perlahan. Wajahnya pucat, dan mereka bersumpah itu adalah Dimas. Namun ketika mereka dekati, sosok itu lenyap di balik kabut. Seminggu sejak Dimas menghilang secara misterius dari ruang perawatan, Gunung Salak kembali menjadi pusat perhatian. Tim SAR yang rutin melakukan patroli di jalur pendakian melaporkan hal ganjil. Salah satu kamera pemantau gerakan merekam sosok pria berdiri sendirian di jalur yang tidak pernah digunakan pendaki. Pakaian yang dikenakan pria itu sama persis seperti yang terakhir dikenakan Dimas. Jaket gunung biru tua, celana trekking coklat, dan tas carrier yang tampak robek di sisi kanan. Anehnya sosok itu tidak bergerak selama lebih dari 2 jam. Hanya berdiri menatap ke arah hutan lebat. Saat tim berusaha mendekat, kabut tebal turun tiba-tiba, dan sosok itu menghilang. Keesokan harinya, seorang warga yang hendak mencari kayu bakar di lereng bawah gunung menemukan Dimas tergeletak di dekat batu besar, hanya beberapa meter dari tempat pertama kali ia diduga hilang. Tubuhnya kotor, kurus, dan penuh luka gores. Ia tidak sadarkan diri, namun masih hidup. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah ia ditemukan di tempat yang sudah disisir berkali-kali sebelumnya. Dimas kembali dibawa ke rumah sakit. Dokter menyatakan keadaannya stabil, tapi ada keanehan besar. Pupil matanya membesar tak wajar, dan ia terus menggumam dalam bahasa yang tidak bisa dikenali. Ketika akhirnya sadar,
Dimas tidak mengenali siapapun. Ia tidak tahu namanya sendiri. Tidak tahu siapa orang tuanya. Bahkan tak mengenali wajahnya di cermin. Namun saat diberi kamera miliknya, ia menatapnya lama. Lalu berkata dengan suara datar, "Mereka titipkan pesan. Jangan ada lagi yang naik malam-malam ke pos bayangan." Setelah itu, ia hanya diam. Matanya kosong. Ia tak pernah bicara lagi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, beredar potongan video pendek yang konon berasal dari rekaman terakhir Dimas. Di video itu, tampak Dimas duduk sendiri di tengah hutan dengan kabut tebal di sekelilingnya. Ia menatap kamera dan dari belakang, sosok perempuan berkebaya putih muncul perlahan. Tapi ketika wajah perempuan itu hampir terlihat, video langsung berhenti. Anehnya, siapapun yang menonton video itu mengaku merasakan hal aneh. Suhu tubuh mendadak turun, telinga berdenging, dan mimpi buruk tentang tersesat di gunung selalu datang malam harinya. Channel YouTube Dimas ditutup secara permanen, tapi beberapa penonton mengklaim masih mendapat notifikasi video baru dari akun tersebut. Judulnya hanya, "Jangan datang ke pos bayangan." Namun saat diklik, video tak bisa diputar. Hanya layar hitam dan suara, "Mas Dimas, ayo ikut." Dimas kembali, tapi tidak sepenuhnya. Ia telah melewati batas antara dunia manusia dan dunia yang tak bernama. Dan siapapun yang mencoba mengikuti jejaknya, mungkin tak akan pernah pulang. Itulah kisahnya, teror nyata dari Gunung Salak yang tak pernah diceritakan secara utuh. Hingga sekarang, jika kalian merasa merinding atau mengalami kejadian aneh setelah menonton, mungkin kamu juga sudah dipanggil. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita horor berikutnya. Dan ingat, kalau suatu hari kamu mendaki, jangan pernah jawab jika ada yang memanggil namamu dari balik kabut. Sampai jumpa di narasi gaib berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.